Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam program Secuil Roti Surgawi. Ya, ada sedikit perbedaan mulai bulan Oktober ini karena kegiatan kita di gereja sudah mulai aktif kembali, maka kita akan mengadakan program Secuil Roti Surgawi seminggu hanya sekali. Tapi bukan berarti di luar itu saudara tidak bisa belajar dan mencoba memahami firman Tuhan sendiri. Ya, nah mari saat ini kita ambil kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang kemarin saya temukan dan menarik. Ya, dari Keluaran 23 ayatnya yang ketiga. Ya, Keluaran 23 ayat ketiga bunyinya demikian. Janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Ya, menarik ya. Rasanya aneh gitu. Apa firman Tuhan ini enggak salah? Gitu ya. Mungkin salah ketik, tapi ternyata enggak loh. Saya cek yang di HP demikian, yang di Alkitab fisik tulisannya juga sama. Ya, mengapa Tuhan menyuruh jangan memihak kepada orang miskin? Ya, kan ini sepertinya bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus atau yang Tuhan Allah secara umum ajarkan untuk merawat, untuk memelihara, untuk mempedulikan orang-orang miskin. Ya, kok rasanya ini bertentangan? Padahal ini juga firman yang diucapkan oleh Tuhan. Ya. Nah saudara-saudara, kita perlu melihat konteksnya dengan lebih luas, dengan kita juga mau membaca ayat yang pertama dan yang kedua. Keluaran 23 ayatnya yang pertama dan kedua. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Baru kemudian kita masuk ayat yang ketiga, juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan berkata jangan menyebar bohong, ya, dan jangan menyebar bohong, jangan berkata bohong itu secara spesifik salah satunya adalah dengan tidak membantu orang menjadi saksi palsu. Ya, kita tidak memberikan kesaksian palsu kepada orang yang berbuat salah. Kita tidak orang yang salah terus kita bilang benar. Kita nggak lihat bilangnya kita lihat. Kita tahu tetapi bilangnya nggak tahu, tujuannya untuk melindungi orang yang salah. Ya, Tuhan tidak ingin seperti itu yang terjadi. Hukum kebenaran harus ditegakkan dengan prinsip keadilan. Nah, disitulah kemudian berbicara topiknya adalah pada diri orang miskin. Bagaimana karena kita orang-orang yang diminta mempedulikan orang miskin, Tuhan mengingatkan jangan sampai kita kemudian membela, memihak orang miskin, artinya memihak secara berlebihan. Ya, nah tentu kita sering mendengar hukum dipelintir untuk melindungi orang-orang yang besar, orang-orang yang punya kuasa. Nah, tapi bukankah kadang juga hukum mungkin dipelintir bagi orang yang lebih kecil? Ya, mari kita lihat beberapa contoh konteks sehari-hari. Ya, kalau ada kakak sama adik berkelahi, bukankah seringkali otomatis kakaknya yang harus mengalah tanpa kita mencoba mendengar cerita dari kedua belah pihak secara adil dan berimbang? Ya, ketika ada karyawan senior atau orang yang lebih senior marah-marah kepada juniornya, siapa yang lebih sering didukung? Seringkali yang junior. Ya, memang seniornya itu rewel, memang seniornya ini rese, takut disaingi dan lain sebagainya. Ya. Padahal belum tentu juniornya ini yang benar. Siapa tahu seniornya memang mau mengajar sesuatu yang baik. Nah, saudara-saudara, orang miskin bukan berarti hanya bicara soal secara finansial, tetapi juga mereka yang dipersepsikan lemah sehingga rasanya harus dibela. Ya, betul, dalam banyak hal mereka yang lemah
harus dibela. Mereka yang tidak bisa melindungi dan menjaga hak-haknya sendiri, kita perlu bantu jaga mereka, kita perlu bantu memperhatikan hak-hak mereka semua. Nah, tapi di situ kita juga belajar bahwa jangan sampai kebablasan. Tidak selalu yang kecil itu benar sehingga harus dibela. Jangan memihak kepada orang yang miskin. Di sini juga berarti jangan memihak kepada orang yang kaya. Tetapi firman Tuhan mengajak berpihaklah kepada apa yang benar. Terlepas dari simpati kita, terlepas dari koneksi kita atau kedekatan yang kita rasakan dengan pihak tertentu. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang adil, bijaksana, dan menjunjung kebenaran. Dan kiranya ketika kita melakukan itu semua, baik di dalam perkara orang kecil atau di dalam perkara orang besar, di situ ketika kita memperjuangkan kebenaran, kita melakukan kebaikan bagi mereka semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.